Jelang kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2023, esok hari kita bicara masalah hari yang berhubungan dengan kemerdekaan. Bicara masalah kemerdekaan itu esensinya adalah bebas, terlepas dari sebuah belenggu dan juga ikatan, tapi ternyata menggambarkan juga dari kemampuan kita untuk bisa menikmati dan dimudahkan dalam segala hal, termasuk dalam sisi finansial. Nah, pagi hari ini dalam program Smart Financial Wisdom, kita akan bicara tentang bagaimanakah sebetulnya kemerdekaan finansial itu mampu direncanakan. Jadi tepatnya hari ini kita akan bicara tentang perencanaan keuangan untuk kemerdekaan finansial. Melengkapi perbincangan kita pagi hari ini, saya sudah bersama dengan tuan rumah dari program Smart Financial Wisdom. Sudah hadir Bapak Muhammad Bagus Teguh selaku penasihat keuangan independen. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Teguh. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Daril. Sehat, Sehat Mas Pak Daril. Teguh, alhamdulillah terima kasih. Dan tidak ketinggalan juga hadir ada Pak Ade Yusriansyah. Beliau adalah Direktur Operasional dari BNI Asset Management. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Daril. Sehat-sehat selalu ya, Pak. Alhamdulillah, saya sudah sering dengar namanya tapi baru sekarang bisa ngeliat, sosok beliau ya. Terima kasih Mbak Ade. Dan tidak ketinggalan juga tamu ngobrol kita hari ini yang paling cantik pastinya, karena beliau adalah wanita sendiri, seorang manajer channel distribution BNI Asset Management, ada Mbak Amelia Sintama. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Amel. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Mas Daril. Salam sehat selalu ya. Baik, terima kasih Mbak Amel kesediaan waktunya. Dan seperti terus kita akan ajak Anda untuk berinteraksi. Anda bisa berinteraksi di dua media kami. Yang pertama tentu jadi kanal YouTube Smart FM. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Atau juga Anda yang ingin berinteraksi di 0812 11 12 959. Anda bisa lakukan di WhatsApp kami. Nah, mungkin untuk pertama kita akan coba bahas lebih detail tentang hal yang berhubungan dengan perencanaan keuangan untuk kemerdekaan finansial. Saya mau izin ke Pak Ade terlebih dahulu deh. Pak Ade, mungkin di sesi pertama ini kita boleh persamakan persepsi dulu ya, Pak Ade ya. Yang Boleh. dimaksud dengan financial freedom itu apa gitu loh, Pak Ade? Karena banyak orang yang menginginkan mendapatkan momentum itu, Pak Ade. Oke, sebelum saya menjawab pertanyaan dari Mas Daril, mungkin saya menyapa dulu izin kepada Pak Teguh. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum, Pak Teguh. Pagi, Waalaikumsalam. Selamat pagi juga untuk Mbak Amel. Pagi, Pak. Eh, oke, mungkin pertanyaannya persepsi tentang financial freedom ya, Mas Daril. Kalau dari saya sih persepsi pribadi terkait financial freedom itu merupakan suatu kondisi terkait dengan individu, di mana individu tersebut sudah Aha. bisa mencapai kebebasan finansial, dan Hmm. kita itu terkait dengan kekhawatiran dalam memenuhi kebutuhan hidup kita itu sudah jauh lebih berkurang. Jadi kita itu sudah bisa memenuhi bukan aja terbatas terkait dengan needs, tapi juga sudah sampai di level keinginan, yaitu wants. Jadi kalau dari persepsi ini, saya cuma ingin meng-highlight dua keyword terkait dengan financial freedom ini. Yang pertama itu mandiri atau independen, atau juga bisa kita sebut mapan. Di mana tadi sebenarnya kita itu terpenuhinya kebutuhan kita sebagai individu itu secara baik, di mana kita tidak tergantung kepada individu lain terkait dengan kondisi keuangan. Kemudian keyword yang kedua itu adalah tidak merasa cemas atau tidak merasa khawatir, dan kita tuh sudah merasa ada feeling secure atau aman. Jadi kondisi keuangan kita bisa memenuhi bukan hanya kebutuhan tadi juga, tapi malah sudah sampai ke level keinginan, di mana terdapat rasa keyakinan kita dapat memenuhi kebutuhan kita. Nah, Hmm. pada titik ini biasanya seorang individu itu bisa dengan mudah melakukan apapun yang diinginkan tanpa perlu mempertimbangkan kondisi finansial. Eh, tapi beberapa orang juga ada menyebutkan mungkin kalau financial freedom itu kalau kita tuh udah punya banyak passive income yang bisa memenuhi kebutuhan gaya hidup kita tanpa harus bekerja secara fisik, yang Oke, itu juga bisa sih kita persepsikan sebagai financial freedom. oke. Baik, baik. Jadi sebetulnya kalau bicara masalah persepsi itu banyak hal yang mungkin identik dengan apa yang kita dengar dan juga kita ketahui ya, Pak Ade ya. Betul. Oke, Pak. Tapi kalau secara persentase masyarakat Indonesia yang sudah masuk kategori financial freedom ini, ada nggak datanya, Pak? Kalau berapa persentase, mungkin saya kutip beberapa artikel yang menarik yang saya kemarin coba lihat gitu ya. Jadi kalau saya lihat itu ada beberapa, misalnya dari tahun ini, data cukup lama nih, dari HIPMI tahun 2018 tuh sebenarnya itu
hanya 1% warga kaya yang menguasai 50,3% aset atau kekayaan di Indonesia. Bahkan kalau kita lihat dari data dari Credit Suisse di Global Wealth Report-nya mereka tuh sama, angkanya mirip-mirip, yaitu 1%. Orang kaya di Indonesia itu yang menguasai hampir 46,6%. Jadi hampir 50% sebenarnya kekayaan orang di Indonesia ini dikuasain oleh cuma 1% orangnya aja gitu kan. Bahkan kalau kita lihat lebih besar lagi, 75% tuh sebenarnya dikuasain oleh 10% orang kaya di Indonesia. Baik, baik, baik. Ini tanggung, saya mau lanjutkan bahas lebih jauh ya, karena saya yakin dari segala hal perspektif yang ada dari laki-laki itu akan berbeda dengan perempuan. Nanti Mbak Amelia Sintama boleh nambahin ya Mbak, tapi di sesi berikutnya ya. Termasuk saya juga mau tahu nih, esensi financial freedom itu dari perspektifnya Pak Teguh itu seperti apa. Tapi nanti di sesi yang berikutnya saja kita simpan dulu pertanyaannya. Nah, bagi Anda ya alhamdulillah kalau memang sudah masuk kategori financial freedom, otomatis dari dua statement yang disampaikan oleh Pak Ade tadi udah mampu menggambarkan keadaan keuangan Anda. Karena banyak orang yang mengidentikan financial freedom itu dengan orang yang nggak usah kerja, tapi uang udah datang untuk dia. Nggak usah bekerja, tapi ada income. Nah, itu banyak gitu loh hal yang menuju ke arah sana yang identik dengan financial freedom. Tapi bagaimanakah hal tersebut bisa direncanakan? Karena saya yakin semuanya bisa set by design ya, apapun yang ingin kita capai. Nah, bagaimanakah perencanaan keuangannya untuk kemerdekaan finansial? Nanti kita bahas lebih detail di sesi berikutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Financial Wisdom. Untuk edisi kali ini, saya masih terus bersama dengan ketiga narasumber. Yang pertama ada Pak Ade Yusriansyah, selaku Direktur Operasional BNI Asset Management. Juga ada Mbak Amelia Sintama, beliau adalah Manager Channel Distribution BNI Asset Management. Dan tentunya hadir tuan rumah program Financial Wisdom ada Pak Muhammad Teguh, penasihat keuangan independen. Nah, hari ini kita akan bicara tentang perencanaan keuangan untuk kemerdekaan finansial. Banyak orang yang mengidam-idamkan predikat itu ada dan disandang dalam kehidupan keluarga dan juga pribadinya. Tapi bagaimanakah caranya? Nah, tadi saya sudah minta statement dari Pak Ade di sesi pertama, tapi nggak fair rasanya kalau saya juga nggak minta komentar dari Mbak Amel. Mbak Amel, kalau dari kacamata perempuan, nah bagaimana kira-kira esensi atau hal yang berhubungan dengan financial freedom ini? Apakah mungkin ada tantangan khusus yang mungkin banyak perempuan juga masih belum bisa mencapai ke level tersebut ya Mbak Amel? Oke, izin coba menjawab ya Mas Daril ya. Tadi juga udah dikutip sama Pak Ade, mungkin dari sisi financial freedom itu kenyamanan. Memang benar kemarin kan sempat juga ikut salah satu workshopnya OJK terkait wealth management, di mana memang di situ dijelaskan financial freedom itu nggak langsung serta-merta dia langsung financial freedom gitu ya, tapi dia punya step by step, di mana itu memang bukan cuman dari sisi perempuan menurut saya ya. Ini disclaimer dulu, ini menurut saya tidak hanya dari sisi perempuan, karena itu semuanya, semua gender pun juga punya step, di mana stepnya itu sama. Jadi dari sisi di awal itu mungkin cash needs gitu ya, dia harus lihat dulu cash needs-nya apa, kemudian naik ke financial safety, kemudian naik lagi ke accumulating wealth, kemudian naik ke financial freedom, dan yang terakhir adalah legacy. Nah, itu memang stepnya itu agak lumayan kalau kita nggak komit itu otomatis step 1, 2, 3 sampai yang terakhir legacy itu tidak akan bisa terakomodir menurut saya. Jadi memang kalau ditanya tantangan untuk perempuan, sebenarnya balik lagi ya Mas Daril, ini opini saya, disclaimer. Mungkin kalau dari sisi perempuan, kalau dilihat dengan jenjang karir pun juga perempuan di compare sama laki-laki kadang biasanya akan banyak kepilih laki-laki gitu ya, karena dari sisi perempuan mungkin dianggap perempuan memang dia punya kapasitas, punya apa, cuman mungkin balik lagi dari gender gitu ya. Cuman makanya di sini saya bilang financial freedom ini sebenarnya semacam challenging buat kami gitu ya dari sisi perempuan, dimana selain dari kita punya part untuk bisa naik step dari 1, 2 sampai terakhir legacy, kita juga bisa menunjukkan bahwa kita nggak hanya membutuhkan laki-laki loh, kita juga bisa dari sisi kita nih bisa merasakan financial freedom yang akhirnya notabene sebenarnya buat kita juga sebenarnya, bukan buat orang lain gitu sih kalau menurut saya Mas Daril. Oke, karena banyak sekali wanita yang sudah merasakan financial freedom itu, mereka jadi lebih independen ya sebetulnya ya Mbak Amel ya. Betul. Oke, baik-baik. Saya mau ke Pak Teguh. Ini dua pertanyaan borongan Pak Teguh. Kalau memang tadi dua statement ini menarik ya untuk kita coba hubungkan dengan how to-nya. Karena
ada satu urgensi yang mungkin perlu dijelaskan Pak Teguh. Seberapa penting sih sebetulnya financial freedom ini perlu dicapai? Dan kalau memang perlu dicapai, bagaimana how to-nya atau langkah untuk mencapainya Pak Teguh? Baik. Penting nggak sih financial freedom, Mas Daril? Kapan kira-kira Mas Daril kebayang nggak akan bekerja lagi atau nggak bisa bekerja lagi? Pasti di mana titik di mana kita udah nggak mampu untuk bekerja lagi, Oke. gitu kan? Sehingga pada saat itu apa yang harus kita lakukan atau yang harus kita siapin dari sekarang untuk mencapai di titik itu, di Mhm, mana pada saat itu saya udah nggak bekerja, tapi saya punya aset yang bisa saya gunakan, mhm, paling nggak returnnya atau bahkan mengurangi asetnya, gitu, untuk hidup saya, kan gitu. hmm, Karena bisa jadi kita udah nggak bekerja, tetapi kan kita masih harus makan karena kita masih hidup. yes. Nah, eh, pengertian financial freedom itu tidak mengharuskan kita kaya raya banget, enggak. Jadi Hmm, ini yang kadang-kadang suka ada mindset, oh begitu financial freedom lo kaya banget, Leng. Enggak loh. mhm, Karena financial freedom itu berkaitan sama kebutuhan kita. Maka tadi Pak Ade menambahkan kebutuhan dan keinginan kita. mhm, Kebutuhan dan keinginan saya tentu berbeda dengan kebutuhan dan keinginannya Mas Darit. Misalkan, mhm. seseorang, jangan nyebutin orang kali ya, Mas Darit kan hidupnya cukup tinggi, bener nggak sih? Amin, Nah, amin. misalkan seorang dengan kehidupan 5 juta per bulan, Mhm, mungkin dia sudah bisa menjadi financial freedom ketika dia punya aset 1,5 miliar. Karena 1,5 miliar dia investasikan dengan asumsi return 5% aja setahun, maka dia udah lebih dari 5%, 5 juta tuh setiap bulannya tuh dapetin. Nah, keinginan dan kebutuhannya udah terpenuhi. Karena financial freedom adalah kondisi di mana seseorang udah nggak harus bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri, tetapi asetnya, investasinya yang bekerja sehingga dia bisa hidup. Nah, seringkali orang kemudian menganggap bahwa kalau nggak bekerja terus aku mau ngapain? Nah, ini yang keliru juga yang harus kita mhm, terusin. Kita bekerja, kita tetap bergerak karena kalau nggak bergerak orang mah nggak hidup, benar nggak sih? Nggak dinamis hidup. Nah, sehingga kita tetap bekerja, tapi pekerjaan kita itu nggak melulu harus kita membuat kita untuk biaya hidup kita gitu, kira-kira gitu. oke. Jadi kalau kita kerja untuk hobi kita, kerja untuk sosial, kerja untuk kemaslahatan banyak orang, kerja untuk membuat bumi kita semakin bersih, bener nggak? Ini Mhm. lagi tren-trennya berita Polusi udara tentang ya. polusi, bener nggak? Jadi Betul. kalau teman saya bekerja, nggak dapat income pun, tapi itu adalah values yang ingin saya capai gitu, yang ingin saya wujudkan gitu kan. Atau itu passion saya udah nggak mikirin kerjaan saya nggak mikirin untuk hidup saya lagi. Karena saya sudah punya aset yang bekerja sehingga aset itu menghasilkan dan hasil dari aset itu bisa untuk saya hidup, memenuhi kebutuhan dan ditambahkan apa jadi keinginan. Nah, dengan 5 juta mungkin 1,5 miliar udah cukup. Tapi Hmm, kalau kehidupannya itu dalam sebulan perlu 50 juta, hmm, oh, berarti kan 15 miliar. Atau saya hitung-hitung sih paling nggak 12 miliar. Untuk menghasilkan 5% per tahun, maka dia bisa menghasilkan setiap bulannya itu 50 juta. Kan hmm, tentu berbeda. 50 juta sih nggak banyak-banyak amat juga, Mas Darul. Bener nggak hidup hmm. sekarang. Nah, jadi eh, kita harus lihat bahwa ternyata financial freedom-nya si A cukup dengan 1,5 miliar, sementara financial freedom-nya si B perlu 12 sampai 15 miliar. Nah, ini nih yang harus kita perhatiin. Sehingga penting nggak? Penting. Kenapa penting? Karena kita pengen hidup kita tuh nggak melulu untuk cari duit. Kita Ya. ingin mewujudkan purpose-nya kita di muka bumi ini ngapain sih gitu kan. Mhm. Values yang ingin kita wujudkan tuh apa sih? Sehingga kita begitu udah nggak mikirin buat diri kita. Kita udah selesai sama hidup kita. Kita udah selesai sama diri kita. Sehingga kita lebih memikirkan untuk orang lain. Nah, step-stepnya adalah, nah ini yang menarik. Hmm, Sekarang kalau memang belum mencapai, yuk kita punya visi, punya pandangan ke depan, punya tujuan ke depan, bahwa di titik mana saya punya aset, di mana aset itu saya invest. Invest kan produknya macam-macam, invest keuangan, invest di bisnis, macam-macam kan ya. Di mana saya invest, dan dari investasi saya itu bisa menghasilkan eh, suatu number, suatu angka yang itu bisa untuk saya hidup.
Artinya Mas Daril, ada dua komponen. Komponen pertama adalah mengumpulkan wealth, apa sih namanya, accumulation, wealth accumulation, mengumpulkan aset dulu, mengumpulin aset atau meng-create aset gitu ya. Dan yang kedua, kontrol gaya hidup kita. Ini yang susah ya. Nah, kalau asetnya dikumpulin tapi gaya hidupnya ikut kejar, nggak nyampe-nyampe, Ya, bener ya? Apalagi kalau gaya hidupnya kenceng, asetnya nggak ngumpul-ngumpul, akhirnya banyak terjadi, malah jadi utang, ya nggak sih? Ya, Ya ya. kan? Nah, maka step-stepnya ada dua sisi. Sisi pertama adalah wealth accumulation, kita ngumpulin aset kita sehingga kita bisa invest di titik di mana target kita, dan kemudian kedua kita bisa kontrol biaya hidup kita sehingga kita bisa stay di masa itu. Dan dilebihin, jangan lupa biaya hidup kita meskipun stabil, ada makhluk yang namanya inflasi. Nah, ini yang menarik, ya nggak sih? Nah, inflasi sehingga kan nambah. Saat ini sih 10 juta cukup, Mas, gitu misalkan. Tapi begitu 5 tahun lagi mungkin butuhnya nggak 10 juta lagi, 12 juta kah, 15 juta kah, kan gitu. Nah, ini kita yang harus antisipasi juga. Gitu, Mas Arif. Oke, baik-baik. Tapi Pak Teguh, honestly ini nggak lepas dari peran investasi ya, yang memang harus kita lakukan juga. Kan ini sering kita gaung-gaungkan, kita suarakan kepada semua agar mereka tuh mau kenal investasi. Nah ini saya minta penjelasan Pak Ade. Pak Ade, mohon izin Pak, kalau misalnya di awal saya mengatakan tadi ini semua set by design kok, bisa diatur sesuai dengan apa yang mau kita, termasuk mungkin mencapai yang step tertingginya yang dikatakan oleh Mbak Amel dan juga Pak Ade tadi tentang legacy ya. Ini kan berarti udah sampai top of mind-nya dari financial freedom. Kalau memang investasi berperan dalam mencapai financial freedom, kira-kira investasi apa yang paling disarankan agar freedom-nya ini dapat, Pak Ade? Oke, eh, saya sedikit mengkut yang dari Pak Teguh tadi bahwa karena itu ada suatu proses yang namanya wealth accumulation tadi ya, mengumpulkan kekayaan. Mungkin salah satu strategi dalam kita mengumpulkan kekayaan itu dengan cara melakukan investasi. Jadi kalau kita bicara terkait peran investasi pasti sangat penting karena investasi itu sendiri merupakan salah satu komponen dari tahapan yang harus kita lalui dalam mencapai financial freedom sendiri. Misalkan kan kalau tahap pertama kita tentuin dulu life goal kita, terus kita buat budget bulanan, baru kemudian dari situ kita bisa menentukan berapa yang harus kita investasikan gitu kan. Kemudian selain itu, kalau kita bicara tentang persepsi terkait dengan itu kan, kita juga harus wajib melakukan investasi itu secara rutin, setiap bulannya, misalkan dengan menyisihkan gaji yang kita dapatkan itu, misalnya kalau secara konsep teori investasinya itu kan 50-30-20, 50 untuk kehidupan bulanan, 30 mungkin untuk bayar cicilan, dan 20-nya itu mungkin untuk bagian dari yang investasi yang harus kita laksanakan setiap bulannya sih. Kalau ditanya investasi apa yang yang bisa disarankan, mungkin kaitannya kita sebelum memulai jenis investasinya kita tentukan dulu mungkin ada 3 hal, yaitu tujuan, risk profile, dan jenis investasi yang akan kita lakukan. Kalau kita misalnya tujuannya itu apakah tujuan untuk jangka pendek, menengah, atau jangka panjang, karena ini pasti berbeda nih. Kalau jangka pendek pasti instrumennya lebih yang sifatnya liquid. Sementara kalau yang misalnya instrumennya jangka panjang mungkin lebih sifatnya itu yang agak volatile tapi lebih risky. Kemudian kita kalau bicara tentang risk profile, kita balik lagi ada risk profile orang tua yang agresif, ada yang moderat, dan bahkan ada yang konservatif. Setelah itu baru kita tentukan jenis investasinya. Karena kalau kita bicara misalkan ya contohnya orang tuh kepinginnya tujuan investasinya jangka pendek, terus orangnya konservatif, tapi dia juga suka melakukan investasi secara langsung. Nah, ini jenis instrumen yang dia pilih mungkin deposito. Nah, sementara kalau misalnya berbalik lagi, orangnya sama nih, tujuan investasi jangka pendek, orangnya konservatif, tapi sistem metode investasinya itu secara tidak langsung. Mungkin yang bisa dipilih itu reksadana pasar uang. Jadi balik lagi tadi ada tujuan, risk profile, dan jenis investasi. Jenis investasinya itu baik yang bisa dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Mungkin itu dari saya.
Oke, baik-baik. Ini tanggung kita lanjutkan karena kita juga perlu memberikan sebuah edukasi tentang apa sih yang dilakukan sama BNI AM dalam hal merdeka finansial. Nanti Mbak Amel boleh menjelaskan ya secara detail ya, karena ini berlaku untuk calon nasabah ataupun mungkin juga para nasabah existing di BNI AM sendiri. Oke, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Financial Wisdom, tentunya bersama dengan ketiga narasumber kita hari ini. Dan sekedar informasi bahwa program perbincangan interaktif ini bisa Anda simak di kanal YouTube Smart FM. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe pastinya, dan juga Anda bisa berkomentar di sana. Kami juga hadir di stream web Jux Music dan juga video.com ya. Sementara yang mau berkomentar di 0812 11 12 959 juga masih kami bukakan untuk Anda. Dan saya masih berbincang bersama dengan tiga narasumber. Ada Pak Ade Yusriansyah, Direktur Operasional BNI Asset Management. Ada Mbak Amelia Sintama, beliau adalah Manager Channel Distribution BNI Asset Management. Dan Bapak Muhammad Teguh selaku penasihat keuangan independen. Nah, tadi di sesi kedua sudah dijabarkan secara singkat dan juga detail ya tentang bagaimanakah hal yang perlu dilakukan sebagai sebuah bentuk investasi agar ini menjadi sebuah kendaraan Anda mencapai financial freedom. Tapi tidak semata-mata dengan mudah Anda bisa mendapatkan hal itu. Banyak sekali step by step-nya. Nah, termasuk mungkin dari perspektifnya Mbak Amel. Mbak Amel, kan kalau tadi kan ada bermacam permasalahan ya yang mungkin perlu diketahui, perlu dikenal dan juga mendapatkan solusinya. Tapi mungkin ini bagi sebuah bagi kita di sini perlu juga sebetulnya mengedukasi tentang hal yang berhubungan dengan caranya sendiri. Nah, kira-kira apa yang mungkin BNI AM lakukan untuk bisa memberikan satu kontribusi sehubungan dengan financial freedom ini, khususnya untuk produk-produk yang ada di BNI AM? Oke, mungkin izin sedikit ya, Mas Daryl, ini terkait dengan informasi produk yang mungkin dari kami bisa kami tawarkan. Sebenarnya dari BNI AM sendiri kita punya produk benar-benar beragam ya. Jadi semua jenis dari mungkin tadi Pak Ade sebutin ada mungkin preferensinya berapa lama, tenor berapa lama. Dari sisi preferensi nasabah itu tipikalnya seperti apa. Kita menghadirkan semua produk sih Mas yang memang kita hadirkan. Itu mungkin kalau misalnya tenor jangka pendek gitu ya dengan kriteria si nasabah ini konservatif. Kita punya pasar uang, reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang kami pun juga beragam. Ada yang konvensional dan juga ada yang syariah. Jadi balik lagi nih, kita sebenarnya dari BNI AM sendiri sudah punya menu yang banyak, yang beragam, sehingga apapun yang menjadi kebutuhan dari investor atau mungkin calon investor dari BNI AM, mereka sebenarnya sudah tinggal melihat aja dan mereka sesuai dengan kebutuhan. Misalnya dia, oh iya Mbak, saya pengen untuk, let's say nih kita ambil contoh ya Mas Daryl, saya punya kebutuhan 1 tahun ke depan, saya mau pergi nih Mbak, istilahnya kasarnya saya mau pergi, tapi saya tipikal nasabah yang memang tidak mau duitnya hilang, kasarnya seperti itu ya. Nah itu saya biasanya akan rekomendasi, suggestion, masuklah ke reksadana pasar uang, karena dari segi tenor itu cuma 1 tahun dan dari sisi return pun biasanya plus minus di atas dari suku bunga deposito atau mungkin dari tabungan gitu ya. Dan di mana lagi ada keunggulan dari kami, kita tuh bisa redemption kapanpun. Misalnya dari time frame-nya itu Mbak, misalnya Mas Daryl nih, Mas Daryl pengen 1 tahun ke depan, let's say mau jalan-jalan deh, mau ke Singapura nonton Coldplay ya, sudah punya tiket misalnya seperti itu. Mbak, saya mau nabung untuk tiket Coldplay tahun depan gitu ya. Oke, boleh. Kita udah bikin nih perencanaan. Mungkin Pak Teguh istilahnya bisa memberi rekomendasi gitu kan dari perencanaan Pak Teguh. Ternyata saya direkomendasiin tiap bulan saya harus menabung, istilahnya menginvestasikan dana saya 1 juta. Oke, berarti kita punya time frame adalah 1 tahun, kemudian dengan alokasinya tiap bulan adalah 1 juta. Kita akan lihat nih, ya udah Mas Daryl boleh deh invest di reksadana pasar uangnya BNI AM. Oke, Mas Daryl rutin nih 1 sampai di bulan ke-6 ternyata mendadak nih Mas Daryl bilang, ya Mbak saya ada kebutuhan lain. Oh nggak apa-apa Mas Daryl, dari sisi kami produk reksadana itu bisa di redemption atau dicairkan kapanpun. Nanti tidak juga ada kena biaya, tapi biasanya tergantung dari apart atau mungkin pihak dari mitra kami gitu ya, mungkin ada biaya administrasi aja lah, tapi biasanya tidak akan kena charge lebih besar dibandingkan Mas Daryl simpen ke deposito. Berarti kan kalau Mas Daryl masuk ke deposito 1 tahun, berarti udah dihitung nih
dapat rate-nya sekian, misalnya anggaplah 3,5% gitu ya untuk depositonya Mas Daril untuk 1 tahun. Ternyata at the end di 6 bulan setelah Mas Daril mulai invest depositonya, ternyata mesti nge-break, berarti ada biaya breaknya sendiri, kemudian ada biaya administrasi. Nah itu dari sisi Mas Daril sebagai investor itu kan merasa bisa dibilang agak ada kerugian gitu ya Mas Daril, dibandingkan cair juga tergantung nih, nanti mungkin bisa lebih dari seminggu. Sementara dari kami biasanya untuk reksadana pasar uang T+1 sudah bisa masuk ke rekeningnya Mas Daril. Itu contoh kasus di Mas Daril nasabah dengan tipe konservatif dan untuk time frame 1 tahun. Tapi biasanya ada juga nih Mas Daril, mungkin Mbak saya punya kebutuhan lain nih gitu ya. Mungkin Mas Daril 1-3 tahun ke depan itu ada kebutuhan untuk melanjutkan sekolah lagi. Let's say misalnya Mas Daril baru lulus S1 gitu ya, saya 1-3 tahun lagi deh Mbak ngumpulin uang. Oke, biasanya kami rekomendasi atau suggestion masuklah ke reksadana pendapatan tetap BNI-AM gitu ya. Di situ pun juga beragam Mas Daril. Balik lagi kita punya beragam, misalnya Mas Daril, oh Mbak saya tipikal syariah nih gitu ya. Mas Daril bisa kami rekomendasikan masuk ke reksadana pendapatan tetap Syariah Ardani. Nah, itu dari tipikal Mas Daril secara syariah dapat nih konsepnya gitu kan. Sementara tiap bulan istilahnya Mas Daril mulai rutin nih investasi di reksadana pendapatan tetap Ardani Syariah. Dan di Ardani Syariah itu otomatis kan dari sisi pendapatan tetap biasanya ada bagi dividen. Either dia nanti masuk ke reinvest lagi untuk ke unit penyertaannya Mas Daril atau akan mendapatkan tunai. Biasanya tergantung dari sisi unit penyertaan yang dimiliki dari Mas Daril sendiri, kurang lebih seperti itu. Itu time frame-nya 3-5 tahun ya Mas Daril. Dan ada lagi yang beragam, yang next nih Mas Daril, mungkin Mbak saya 5 tahun ke depan posisinya sudah punya anak dan anak saya pengen masuk ke TK gitu kan, anggaplah seperti itu. Jadi biasanya kami rekomendasikan juga itu masuk ke reksadana saham karena time frame-nya lebih dari 5 tahun. Jadi kita di situ pun ada beragam lagi nih reksadana saham yang bisa dipilih. Yang kemarin baru kami launching itu adalah reksadana indeks saham Srikahati ya. Mas Daril mungkin boleh compare dengan nanti mungkin Pak Teguh juga bisa sedikit sharing juga dari sisi Srikahati, gimana sih Mbak prospek ke depannya, apa segala macam. Dari sisi kami lihat backtesting ke beberapa tahun ke belakang, indeks Srikahati itu biasanya bisa dibilang struggle dibandingkan yang lain. Nah, biasanya kami akan suggest untuk Mas Daril, Mas, kalau masih 5 tahun, bolehlah masuk akumulasi atau dollar average cost ya, tidak langsam. Biasanya kita akan bilang, seperti tadi, ya udah komit aja tiap bulan masuk 1 juta itu untuk 5 tahun ke depan, di mana itu adalah kebutuhan untuk anaknya Mas Daril misalnya untuk masuk ke TK gitu. Nanti at the end nanti Mas Daril akan lihat selain dari return yang didapat, Mas Daril juga otomatis kan ngelihat oh NAB saya juga naik ya Mbak. Ternyata walaupun saya istilahnya punya modal yang kecil. Misalnya 1 juta nih Mas Daril masuk 1 juta sebulan gitu ya, tapi rutin sampai 5 tahun. Biasanya kalau kita kemarin sudah bikin semacam simulasi ya, kita bilang simulasi itu sekitar di atas 10% lah untuk returnnya. Makanya kalau dari sisi kami sih sebenarnya punya menu yang beragam, jadi tergantung dari preference dan kebutuhan dari investor dan calon investor kami. Kurang lebih gitu sih Mas Daril yang bisa. Jadi sebenarnya ini nggak cukup 1 jam ya untuk ngebahas ini Mbak Amel ya, karena memang produknya juga banyak gitu dan pilihan-pilihannya pun beragam disesuaikan dengan apa yang kita butuhkan. Oke, mungkin di 2 menit sebelum kita break, spesifik boleh sampaikan kalau misalnya sudah disinggung tadi Pak Ade, mohon izin untuk di-repeat kembali tentang diversifikasi portofolio investasi. Bagaimana dengan hal tersebut agar bisa mencapai financial freedom ini sendiri Pak Ade? Oke, terkait dengan diversifikasi portfolio ya investasi ya. Mungkin kalau quote yang cukup terkenalkan itu don't put your egg in just one basket ya. Jadi kita itu jangan terlalu mengkonsentrasikan investasi kita ke dalam suatu portfolio, dalam suatu misalnya saham atau jenis instrumen. Jadi poin take away yang mau saya ambilkan itu kenapa kita harus diverse itu pertama kita itu untuk memitigasi risiko konsentrasi tadi yang sudah saya sebutkan. Yang kedua itu memitigasi terjadinya risiko likuiditas. Kaitannya apa? Misalnya risiko konsentrasi dengan kita mendiverse portfolio kita. Kalau misalnya kondisi ekonomi sedang volatilitas seperti saat ini, market
kan misalnya harga saham tiba-tiba turun, tapi kita pegang misalnya deposito ataupun obligasi. Jadi let's say saham itu mengalami penurunan, tapi obligasi dan deposito kita termaintain. Jadi kan secara portfolio oke, ada yang satu yang mengalami penurunan, tapi on the other hand kita masih punya portfolio yang mungkin masih memberikan return. Jadi tidak semuanya tuh mengalami crash gitu, mengalami kejatuhan. Makanya itu teori dan put your eggs in one basket. Kemudian yang terkait dengan resiko likuiditas, dengan misalnya kita mendivers itu kan kita kembali ada yang mungkin kita taruh di short term, medium term, ataupun long term gitu kan. Kalau misalnya kita semuanya taruh di saham, misalnya kondisi balik lagi, market lagi volatilitas, kita mau nggak mau harus jual itu kan di harga yang rendah ya gitu kan, jadi for sale. Nah, sementara kita lagi butuh duit. Kalau seandainya kita mempunyai yang misalnya dalam bentuk deposito ataupun pasar uang gitu kan, kita bisa keluarkan dulu yang duit kita yang dalam bentuk deposito itu, sementara untuk yang long termnya misalnya saham itu masih kita bisa pertahankan. Jadi mitigasi terjadinya resiko likuiditas dua itu sih sebenarnya, ada risiko konsentrasi dan juga likuiditas dari portfolio kita. Oke, baik, baik, baik. Sebentar Tanggung, kita lanjutkan, nanti kita coba bahas lebih detail di sesi terakhir ya, karena masih ada beberapa poin penting yang akan kita bahas, termasuk mungkin tentang pendidikan keuangan. Karena ini Pak Ade mau sampaikan juga, karena semuanya itu pasti berhubungan dengan sebuah edukasi, literasi, dan juga inklusi keuangan pastinya. Tapi nanti di sesi berikutnya, termasuk Pak Teguh juga boleh nambahin Pak Teguh ya, tentang hal yang harus jadi sebuah perhatian dari pencapaian financial freedom. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan sayang sekali untuk sampai di sesi yang terakhir ya dalam perbincangan kita hari ini, karena memang kalau bicara masalah perencanaan keuangan untuk kemerdekaan finansial itu nggak cukup sejam. Kalau ada mini workshopnya pun ini kayaknya harus berseri-seri nih untuk melakukan hal ini. Karena ya itu dia tadi, kita harus bagi waktu penjelasan dari Mbak Amel, kemudian Pak Ade, dan juga Pak Teguh pastinya. Oke, di sesi terakhir kita akan fokus tentang bagaimana caranya sebenarnya untuk mendapatkan hal tersebut. Dan saya mau izin ke Pak Teguh. Pak Teguh, dari dua statement yang disampaikan oleh Mbak Amel dan juga Mbak Ade, sorry Pak Ade, itu apa yang mau disampaikan Pak Teguh? Pertama, bahwa untuk mencapai financial freedom itu ada proses yang harus dijalankan. Prosesnya mulai dari kita mengelola keuangan kita sehingga kita bisa menyisihkan aset yang kita miliki sekarang dan income yang kita terima setiap bulan, baik Anda sebagai karyawan, Anda sebagai pengusaha, apapun profesi Anda harus lakukan proses itu untuk mencapai financial freedom, ya. Yang kedua adalah kontrol juga apa yang menjadi kebutuhan dan juga keinginan kita sehingga financial freedom itu bisa dicapai. Yang pertama, cara yang pertama tadi kita harus secara disiplin untuk melakukan investasi sehingga terkumpullah aset kita, sehingga aset kita inilah yang akan bekerja untuk kita. Nah, gimana aset bisa bekerja untuk kita kalau kitanya nggak kumpulin gitu, kira-kira gitu kan. Sehingga kontrol terhadap itu menjadi penting banget. Oke, ini masalahnya mengontrol antara keinginan tuh susah gitu loh. Butuhnya sih udah, cuman masih pengen ingin lagi. Itu yang kadang-kadang. Fakta ya Pak Ade ya, Mbak Amel ya, begitu ya. Biasanya gitu loh. Oke, baik, baik. Oke, saya mau ke Pak Ade. Pak Ade, kan nggak lepas dari edukasi sebetulnya ya, untuk bisa menguasai semua ilmu di dunia ini, termasuk tentang perencanaan pengelolaan keuangan. Nah, bagaimana pendidikan keuangan ini sejatinya bisa membantu seorang menuju kemerdekaan keuangan, Pak Ade? Oke, saya yakin ya antara pendidikan dengan kemerdekaan keuangan itu sangat relate banget kan. Kalau kita menggunakan dari data dari OJK kan, OJK itu sendiri kan membagi tingkat kemampuan pendidikan orang terkait dengan financial literacy ini, ada yang namanya sufficient literate, juga ada well literate kan. Jadi kalau misalnya kita bicara well literate itu orang itu sudah sangat memahami benar terkait dengan produk dan jasa keuangan, sehingga orang itu memiliki keterampilan dalam memanfaatkannya itu, kemampuannya itu, pengetahuannya itu untuk mencapai stabilitas pendapatan. Sementara kalau orang itu masih sufficient literate, dia hanya baru mengetahui levelnya cukup, sehingga
Mm-mm. dia sendiri sebelum belum bisa secara maksimal itu memanfaatkan pengetahuannya itu untuk mencapai stabilitas keuangan. Jadi kan balik lagi pendidikan bahwa pemahaman kita terkait dengan keuangan itu jadi penting gitu kan. Kalau kita udah well literate ya otomatis kita udah tahu berbagai macam jenis produk-produk keuangan. Mm-mm. Misalkan yang tadi ada yang namanya saham, ada deposito, ada reksadana. Terus poin yang kedua itu terkait dengan yang tadi sebenarnya waktu yang pertama kali kita bicara yang di awal bahwa sebenarnya 1% di Indonesia itu warga kaya yang menguasai 50,3 aset kekayaan nasional. Kalau saya lihat itu salah satu faktor yang membedakannya adalah itu kecerdasan mereka dalam mengelola keuangan. Jadi kan sebenarnya ini kan antara pendidikan keuangan dengan kemerdekaan finansial itu sangat relate banget gitu kan sebenarnya. Jadi kalau misalnya orang itu semakin cerdas terkait dengan pengelolaan keuangannya, Insya Allah sih menunjukkan semakin tinggi pula kecerdasan finansialnya. Jadi balik tadi kalau kita sudah akumulate wealth kita, otomatis nanti passive income kita itu akan bekerja dengan sendirinya sehingga kita tidak mempunyai kekayaan yang melebihi orang pada umumnya. Oke, oke. Jadi berlomba-lombalah untuk mendapatkan passive income ya, tapi yang positif pastinya ya, agar mereka bisa bekerja untuk kita. Baik, baik. Ini waktu kita nggak cukup banyak, saya harus bagi waktu, tapi satu hal yang tidak boleh dilewatkan tentang keberadaan dan juga peran dari para perempuan. Nah, Mbak Amel, boleh nggak disampaikan, ada nggak sih kira-kira sebuah langkah kecil yang punya dampak besar, khususnya untuk para perempuan, agar mereka tuh bisa menyiapkan financial freedom yang difokuskan untuk hari tua nanti. Nah, gimana kira-kira Mbak Amel? Cuman satu aja sih, Mas Daril, dari saya. Mungkin komitmen aja sih. Kalau mereka udah komitmen untuk mulai investasi apapun gitu ya, mereka menutup kemauannya karena mereka cuma ngambil komitmen dia butuh nanti di akhir tua dia financial freedom. Itu aja. Jadi komit tiap bulan dia sisihkan untuk investasi dengan porsi yang tadi sudah juga disebutkan sama Pak Ade. Dia nanti akan merasakannya nanti di at the end, di masa tuanya, anggapannya ya, masa tuanya dengan punya passive income dan juga nanti dia punya merasakan financial freedom. Kurang lebih itu Oke, sih, Mas jadi Dari. sama kayak dalam sebuah hubungan ya, kalau udah komit udah kuat ya. Harus komit loh. Pak Teguh mau komentar tentang komit? Aduh. Ya, emang wanita selalu membutuhkan kepastian dan komitmen, Mas Daril. Kabarnya Sepakat, begitu Pak sih. Jadi Teguh. memang Pak eh, Ade gimana? pro, sorry, Gimana? Sepakat, Pak. Sepakat. Sepakat ya. Lanjut, lanjut Pak Teguh. pakat. Oke. Hari gini, Mas Daril, orang belum mau investasi. Itu udah ketinggalan zaman banget. Ketinggalan zaman banget. Karena produknya udah sedemikian banyak. Tadi Mbak Amel nyebutin dari mulai yang jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ada semua di market. Gitu kan. Yang kedua, kemudahannya juga udah one click away dari gadget Anda juga udah ada bisa investasi. Gitu kan. Bohong kalau sekarang orang bilang nggak ada duitnya, tapi ngopinya ini kenceng gitu kira-kira gitu ya. Gadgetnya canggih. Kenapa nggak ditahan untuk beli gadget dan kemudian untuk diinvestasiin? Memang investasi itu sebetulnya menunda konsumsi. Kita mau konsumsi bukan berarti investasi itu ngumpulin duit doang. Enggak, capek ngumpulin duit doang, bener nggak? Kita akan pakai, tapi di kemudian hari kita akan gunakan uang itu bekerja sehingga kita jadi tuan atas harta kita. Kita jadi tuan atas uang kita sehingga uang itu bisa bekerja ibarat sapi kita perah, gitu kira-kira kan gitu. Sehingga bisa menghasilkan. Gitu Mas Jared. Oke, baik, baik. Ini tinggal 4 menit terakhir. Saya harus bagi waktu untuk ambil konklusinya. Nanti akan dikunci oleh Pak Teguh. Boleh izin ke Pak Ade. Pak Ade, kita udah bahas banyak ya tentang hal yang berhubungan dengan bagaimanakah merencanakan keuangan untuk mencapai financial freedom. Tapi kan tidak semudah membalikan telapak tangan. Butuh proses yang panjang dan juga tadi Mbak Amel bilang perlu komitmen gitu. Nah, apa konklusi yang mau Pak Ade sampaikan? Nanti dilanjutkan Mbak Amel dan juga dikunci oleh Pak Teguh. Silakan. Oke. Eh, Sebenarnya udah lengkap banget dari awal tadi. Jadi yang pertama kalau saya selalu bilang ke teman-teman itu willingness dulu. Jadi kita tuh harus memaksakan diri gitu kan dalam untuk melakukan investasi untuk tujuan financial freedom kita. Yang kedua itu konsisten. Karena kan kalau kita willing tapi nggak konsisten, yang sudah kita tujuan awal kita tuh nggak bakal tercapai. Bisa-bisa berhenti di tengah jalan. Dan yang ketiga itu balik lagi kalau berdasarkan data tadi tingkatkan financial literasi kita. Selalu upgrade, selalu improve karena dengan itu kita selalu terupdate bagaimana
how to untuk accumulate wealth kita. Itu aja Mas dari saya. Oke, Mbak Amel silakan. Kalau saya mungkin tambahan sedikit, punya mimpi dulu, kemudian dari mimpi itu kita bangun building untuk komit untuk meraih mimpinya, dan hasilnya nanti pun kita akan rasain setelah kita dapat financial freedom. Kurang lebih itu, Mas Dari. Oke, tapi jangan lupa komitmen ya. Itu yang Oke, penting. lagi. Pak Teguh silakan. Ya, indikator utama seseorang sudah merdeka secara finansial. Ini ngomongin 17-an. Besok 17 Agustus 1945, bukan, 2023. Oke, jadi semangatnya harus semangat untuk kita bisa benar-benar merdeka. Indikator kita sudah merdeka secara finansial adalah ketika kita memiliki aset, di mana aset itu bekerja untuk kita dan menghasilkan. Jadi bukan bekerja doang, tapi nggak menghasilkan, yang ngasih. Ya, Bekerja untuk kita dan menghasilkan return, imbal hasil yang bisa untuk menutup kebutuhan kita sehari-hari. Maka itu indikatornya. Artinya apa? Kalau Anda sekarang pada posisi di mana, yang penting itu tahu posisi kita ada di mana nih Mas Chandra. Posisi kita asetnya udah ada atau belum ada? Oh, sudah ada tapi belum mencapai itu. Maka kita harus cari wealth accumulation yang tadi sampaikan oleh Pak Ade. Yang kedua udah ada nih, tapi belum tahu investasinya yang kemana. Mulai literasinya ditingkatkan. Belum ada dan belum tahu, dua-duanya. Selain ngumpulin dananya, supaya asetnya terkumpul untuk bisa bekerja untuk kita, juga sambil jalan kita juga meningkatkan literasi kita, investasi leher ke atas kita tingkatkan terus sehingga kita kenal dengan produk-produk investasi yang bisa membuat kita freedom, bisa membuat kita merdeka. Oke, wow, luar biasa. Dan inilah akhir perbincangan kita hari ini. Tapi mungkin keywords-nya adalah, kalaupun Anda memang sudah mendapatkan apa yang Anda inginkan dalam bentuk take home pay misalnya, ketika Anda bekerja 1 bulan, jangan lupa sisihkan untuk investasi. Tadi Mbak Amel sudah menyampaikan, Pak Ade juga sudah menyebutkan, banyak kok produk-produk atau ragam produk investasi yang bisa Anda dapatkan di BNI Asset Management. Silakan Anda bisa langsung konfirmasi ke tim BNI Asset Management untuk menanyakan langsung mana yang cocok dengan Anda, agar Anda mampu melakukan sebuah bentuk investasi. Ikuti prosedurnya, kemudian juga nikmati financial freedom-nya dengan banyak langkah besar pastinya. Nah, bagi Anda yang tertinggal untuk mendengarkan cuplikan perbincangan kita hari ini, silakan follow Instagram di @BNI Asset Management, karena banyak sekali cuplikan program perbincangan di Smart Financial Wisdom yang disimpan di sana. Dan inilah akhir perbincangan kita hari ini. Saya Daril Adam. Saya Muhammad Teguh. Saya Ade Yusriansyah. Saya Melia Sintama. Smart Financial Wisdom. Smart way Smart to way happiness. to Happiness. Merdeka.